Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi yang mulia, dan memang kita sudah sampai di penghulung daripada bahasan sirah ini. Setelah kita membahas akhir bahasan kita, peperangan Nabi SAW, perang Tabuk yang masyhur, dan peperangan ini sebenarnya target Nabi SAW menunjukkan kekuatan kaum muslimin di Jazirah Arab, karena memang titik-titik sentral yang banyak menghalang dakwah pada saat itu sudah ditaklukkan. Takluknya Khaybar, lokasi yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang memang dasarnya mereka telah membuat permasalahan-permasalahan besar di dalam kota Madinah. Ketiga suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah, diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Baik itu Qainuqa karena membunuh seorang muslim yang membela seorang muslimah yang sedang belanja di toko Yahudi dan akhirnya dipermalukan, dibuka auratnya. Kemudian suku Nadhir, di mana Nabi SAW pada saat ingin membayar denda seorang muslim yang tadinya membunuh seseorang secara salah, karena suku Nadhir adalah sekutu suku Arab tersebut, maka Nabi SAW datang sendiri ke sana, lalu mereka berusaha membunuh Nabi SAW diam-diam dengan melemparkan batu. Kemudian suku Quraidah yang mengkhianat pada saat terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketiga-tiganya waktu diusir dari Madinah, ternyata mereka membuat, atau dua terutama Qainuqa dan Nadhir, kemudian mereka membuat kekuatan di Khaybar sehingga menjadi pasukan yang sangat besar, kurang lebih 10.000 pasukan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah kesepakatan Hudaybiyah menaklukkan atau mengizinkan Nabi-Nya SAW menaklukkan wilayah Khaybar, dan tunduklah seluruh orang Yahudi di bawah kekuasaan Nabi SAW karena mereka kalah dengan peperangan, sehingga mereka menjadi budak-budak kaum muslimin pada saat itu. Kemudian juga takluknya Mekah, yang kita tahu juga sentral penolakan dakwah Nabi SAW. Selama 13 tahun di sana penyiksaan kaum muslimin, Nabi SAW dihinakan sampai akhirnya puncaknya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian juga suku Hawazim yang berkuasa di wilayah Taif, termasuk suku Arab yang paling besar komunitasnya, takluk di perang Hunain dan dikalahkan oleh Nabi SAW. Dan sudah kita panjang lebar ceritakan tentang terjadinya perang Hunain dan hikmah-hikmahnya. Dan setelah itu Nabi SAW balik ke Madinah, beliau pun akhirnya ingin menunjukkan kekuatan Islam kepada dunia dengan melakukan dua hal. Yang pertama, beliau SAW menyerang wilayah Tabuk, karena satu-satunya wilayah Jazirah Arab pada saat itu yang dikuasai oleh Romawi adalah Tabuk, dan Romawi waktu itu negara terkuat di dunia. Dan yang kedua, dan itu pun berhasil. Nabi SAW tinggal di sana sekian puluh hari, kemudian beliau tidak menghadapi perlawanan sedikit pun dari orang-orang Romawi, karena Heraklius atau Herakl dalam bahasa Arab tidak mau keluar dan melawan Nabi SAW karena tahu kalau ini Nabi dan pasti dia akan kalah. Kemudian juga yang kedua adalah Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja dunia mengajak mereka Islam, sehingga tersebarlah berita Nabi SAW waktu itu di seluruh dunia. Ada di antara raja-raja yang menerima, ada di antara raja-raja yang menolak tentunya. Dan dengan kejadian besar ini, maka akhir daripada penutupan perang Tabuk, waktu Nabi SAW tiba di Madinah, seluruh suku-suku Arab datang dan masuk Islam. Yang mereka berbondong-bondong, baik karena ketakutan sama kaum muslimin, atau Nabi SAW takut diserang kalau tidak masuk Islam, ataupun memang dasarnya tersentuh karena melihat kekuatan kaum muslimin. Tentu yang masuk Islam karena hanya takut saja, ini yang banyak murtad setelah Nabi SAW meninggal. Akhirnya mereka menolak membayar zakat, munculnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka, yang akhirnya juga diselesaikan kasusnya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum. Dan pada saat itu turunlah surah An-Nasr yang masyhur, surah nomor 105, 3 ayat yang masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, bukankah hai Muhammad 13 tahun kau susah di Mekah, dan kemudian 10 tahun saja kurang dari masa tersiksanya kamu di Mekah, 10 tahun, 13 tahun tersiksa di Mekah, tidak bisa menyebarkan dakwah kecuali sedikit sekali, diganggu, dihina, dikatakan penyihir, penyamun, segala macam, lagi sholat dilemparin kotoran hewan, diinjak ya, tengkuk leher Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy pada saat sholat. Maka 13 tahun kau susah, tapi lihat bagaimana Allah berikan kemenangan kepadamu dalam 10 tahun setelahnya. Dengan fase 10 tahun saja di Madinah, yang kalau kita rentet 10 tahun itu, ditarik secara garis lurus, setiap 2 bulan Nabi SAW pasti mengumandangkan jihad. Dan akhirnya dalam 10 tahun, Islam bukan hanya sekedar menaklukkan Mekah, tapi menaklukkan seluruh jazirah Arab, bahkan seluruh dunia mendapatkan dakwah Islam. Makanya Allah mengatakan apabila telah datang pertolongan Allah, artinya kalau datang kesembuhan dari penyakit, kalau datang kemenangan pada saat perang, kalau datang solusi dari masalah yang sedang dihadapi, pasti akan lebih menggembirakan daripada cobaan yang telah dilalui. Dan ayat keduanya, kamu pasti akan melihat hai Muhammad manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Artinya tugasmu hanya menjalankan dakwah, selebihnya serahkan kepada Allah. Begitulah sifat para da'i. Mereka menyampaikan dengan ikhlas, dengan materi yang tepat, ya. Kemudian selebihnya tawakal kepada Allah. Siapa yang Allah utus, siapa yang Allah gerakkan hatinya, itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ayat ketiganya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Bertasbih artinya selalu bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, dan beristighfar kalau kau punya kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Dan ayat terakhir ini adalah ayat yang maknanya sangat dalam sekali. Bagaimana Nabi SAW disuruh bertaubat oleh Allah SWT, beristighfar. Padahal Nabi Muhammad SAW sangat bertakwa. Orang yang paling bertakwa di muka bumi dari awal diciptakan manusia. Bahkan seluruh Nabi-Nabi pun belum ada mencapai ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan beristighfarlah kamu, ya, karena Allah menerima taubat hamba-hambamu. Artinya kalau selain Nabi SAW wajar kalau mereka melakukan kesalahan, tapi mereka harus segera bertaubat kalau punya kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana beliau sudah menyampaikan dalam hadis yang masyhur, semua anak Adam pasti berbuat kesalahan, maka sebaik-baik mereka yang bertaubat dari kesalahan tersebut. Jadi tidak mungkin ada orang yang tidak ada salahnya. Nah, ini poin juga diambil dari pelajaran ayat ini. Maka kita teman-teman sekalian mengambil pelajaran yang sangat besar dari kejadian perang Tabuk ini. Yang pertemuan yang kemarin belum sempat saya titik beratkan poin-poinnya, adalah yang pertama, pelajaran dari perang Tabuk yang bisa diambil, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya dan agamanya sebagai buah dari kesabaran Nabi SAW. Ini buah kesabaran. Nabi SAW sabar dalam mendakwakan Islam, sabar dalam gangguan-gangguan, beliau tetap kokoh dan istiqamah, akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Islam menyebar di seluruh jazirah Arab. Bahkan informasi Islam tersebar ke seluruh raja-raja dunia pada saat itu. Walaupun ada yang menolak, ada yang menerima, tetapi seluruh jazirah Arab sudah aman. Dan memang titik sentral, ya, kekuatan Islam adalah jazirah Arab, Madinah pada saat itu, dan akhirnya Mekah melengkapkan Madinah setelah ditaklukkan. Dan sampai sekarang tentu ini menjadi sentral Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan iman itu sumbernya adalah Madinah. Dan kalaupun dia keluar, tetap akan bersumber di Madinah itu. Artinya orang kalau mau belajar, mau tahu, adalah sumbernya di sini. Jazirah Arab sudah diamankan, terutama Mekah sama Madinah. Dan subhanallah, mulai hari itu sampai hari kita ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, pasti kedua kota ini akan diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, bagaimana kekuatan muslimin, ya, pada saat dibentuk, ditata rapi, ya, kemudian selebihnya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti menang. Ini seperti statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masyhur. Beliau mengatakan kebatilan, ya, kebenaran yang tidak ditata dengan rapi
maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang ditata dengan rapi. Maka kalau ada teman-teman yang bilang, kok bisa si fulan ini keliru, si fulan salah, si fulan kok bisa dia tetap ya bisa menyampaikan apapun yang ingin sampaikan, kok bisa pasukan orang kafir itu bisa menang, kok si fulan ini makan uang riba bisa tetap bisa hidup kaya, kenapa begini dan begitu? Karena ada penataan, ditata. Tugas kita adalah bagaimana kita yang memiliki kebenaran juga menata dengan rapi. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah Syiah pada saat itu, satu waktu di majelis beliau, bagaimana menurut anda Syekh? Sekarang Syiah banyak membuat ya, sekolah-sekolah, universitas, yayasan-yayasan, masuk ke negara-negara umat Islam, masuk ke tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Kata syekhnya, kalau orang-orang Syiah mengeluarkan 1.000 real, kau keluarkan 2.000 real. Kalau mereka bangun satu sekolah, kau bangun 2 sekolah. Kalau mereka bangun 2 yayasan, 1 yayasan, buat 2 yayasan. Gitu kan. Maka nanti dengan penataan yang rapi itu, kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak menegakkan kebenaran tersebut. Ya, kadang-kadang kita bersembunyi di belakang istilah sabarlah, gitu kan. Dan sabar ini akhirnya kita keliru karena kita tidak menggunakan sabar pada definisi yang sebenarnya, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ya, Nabi SAW selalu menutup pintu-pintu celah agar jangan sampai ada penilaian-penilaian negatif yang tiba kepada beliau. Kalaupun ada, maka beliau coba meluruskannya. Sebagaimana sudah masyhur hadis Bukhari menjelaskan pada saat beliau pulang dari bukan pulang ya, pada saat mengantar Sofiyah radhiyallahu anha, pada saat Sofiyah membawakan makanan kepada Nabi SAW di malam i'tikaf di masjid, maka beliau pun merasa sudah malam hari, maka mengantar istrinya pulang. Kemudian di tengah jalan ada 2 orang Ansar mengikuti Nabi SAW karena melihat Nabi di tengah malam atau di malam hari dan ada perempuan bersamanya. Karena cepat langkah mereka, tidak seperti biasanya, maka Nabi SAW langsung bersabda, ala rizkikuma, tenang aja kalian berdua. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Ini istriku. Maka orang-orang Ansar langsung berkata, ya Subhanallah gitu. Maha suci Allah. Tidak mungkin kami menyangka sesuatu yang salah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Maka Nabi SAW menutup celah-celah itu. Ya. Menutup celah-celah itu semaksimal mungkin. Dan kalau sudah terjadi fitnah, Nabi SAW dianggap penyihir, penyamun, Nabi SAW kalau ditanya menjawab, gitu kan? Menjelaskan masalah-masalah hal seperti ini juga pelajaran. Pelajaran yang selanjutnya, yang keempat, dari perang Tabuk adalah takluknya wilayah Tabuk pada saat itu. Sementara wilayah Tabuk adalah wilayah yang strategis yang dikuasai oleh Kaisar Romawi di Jazirah Arab. Dan dengan hikmah Allah tanpa ada peperangan. Saya reviewkan kembali poin ini. Kalau masih ingat, waktu pasukan Nabi SAW tiba di wilayah Tabuk dan Nabi SAW kirim surat kepada Herakl atau Heraklius untuk mengajak dia masuk Islam. Dan Herakl ini sudah kita ceritakan juga sebelumnya sudah masuk Islam. Kemudian dia murtad dari Islam pada saat utusan Nabi SAW datang. Dan dia berbicara juga dengan Abu Sufyan, menanyakan tentang pribadi-pribadi Nabi SAW. Maka dia tahu betul kalau Islam itu benar. Maka dia pun mengajak para kepala-kepala pendetanya, pejabat-pejabat pemerintahan, semuanya itu dikumpulkan. Kemudian dia berkata, saya ingin bermusyawarah dengan kalian tentang orang ini. Semua ciri kenabian yang ada disebutkan dalam Injil ada pada orang ini. Enggak ada lagi yang diragukan. Dari Jazirah Arab, jalur nasabnya, ya, ciri-ciri kenabiannya, tersebarnya ajarannya, semuanya sudah enggak ada lagi keraguan. Maka saya mengajak kalian salah satu dari 3 pilihan. Maka kata para pendeta tersebut, apa saran anda? Yang pertama, kita jadi pengikutnya. Karena orang ini benar, ini nabi yang kita tunggu. Tapi subhanallah, syaitan tetap menggoda manusia. Apalagi kalau sesuatu yang sudah lama diyakini dan dia memang tidak memiliki ilmu yang baik dalam hatinya, tidak memiliki iman yang baik dengan Allah, maka sulit dia meninggalkan itu. Maka mereka mengatakan, kami tidak akan mungkin meninggalkan ajaran Isa, berpindah ke agama lain.
Apa pilihan yang kedua? Kata Herakl, kita bayar jizyah. Kan dia tawarkan di suratnya masuk Islam, kalau enggak bayar jizyah, bayar upeti. Kata para pendeta tersebut, memalukan. Selama ini Romawi yang menerima upeti. Belum pernah dalam sejarah Romawi membayar upeti. Sekarang kalau kita bayar kepada pasukan dari Jazirah Arab yang tidak seberapa dibandingkan pasukan kita, karena waktu itu pasukan Romawi 250 ribu orang kalau keluar. Pasukan Nabi SAW 30 ribuan, tidak besar. Kami tidak mau bayar upeti. Apa pilihan yang ketiga? Kata Herakl, kalau gitu jangan tolak yang ketiga, jangan lawan dia. Karena kalau kita lawan demi Allah pasti kita akan kalah. Maka mereka pun sepakat dan diiklankan di seluruh wilayah Romawi pada saat itu tidak boleh ada yang keluar melawan Nabi SAW. Dan dengan ini tentunya Tabuk takluk artinya. Karena Nabi SAW berkemah di situ sekian puluh hari, yang menunjukkan kekuatannya, yang menunjukkan kekuatan pada saat itu. Ya. Maka ini berarti menandakan Tabuk sudah takluk. Ya. Tabuk takluk. Afwan lampunya. Ya. Dan saya berharap ikhwah nggak usah direkam ya. Insya Allah kita punya kamera yang bagus dan antum bisa ambil nanti di YouTube insya Allah lebih baik daripada antum capek pegang handphonenya dan akhirnya juga tidak sempat diedit ya. Sekarang antum sudah tahu ada permasalahan kita, kadang-kadang ada kesalahan ucapan yang saya ucapkan sudah cukup jadi masalah nasional ini ya. Ini bukan masalahnya cuma di warung kopi saja. Jadi kadang-kadang kita kesalahan ngomong saya sudah luar biasa ya, seperti sudah kriminal yang paling besar di dunia gitu ya. Padahal banyak orang yang membunuh orang lain gak disorotin ya. Jadi lebih baik saya sarankan ikhwah sekalian bukan tidak membebaskan antum, tapi sering terjadi begitu. Karena antum tidak edit, tidak segala macam, repot. Ada yang sudah diedit antum angkat silahkan. Nah, insya Allah akan ada itu. Baik, ini pelajaran kita yang keempat tentang takluknya wilayah Tabuk, dan ini memang wilayah strategis. Dan perlu digarisbawahi dengan takluknya Tabuk pada saat itu, walaupun pasukan muslimin tidak diletakkan di sana, tapi berarti Tabuk dilewati oleh muslimin setiap saat, tidak ada masalah. Berarti ini kata sebagian ulama sejarah pintu terbukanya penyerangan Konstantinopel nanti. Turki, yang kata Nabi SAW kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel gitu kan. Karena wilayah Tabuk kalau sudah ada kekuatan Nasrani yang tidak melawan berarti akan juga terjadi hal-hal itu gitu kan. Ini pendapat. Kemudian yang kelima, pelajaran daripada terjadinya perang Tabuk adalah, kata ulama sejarah, ini adalah peperangan terakhir Nabi SAW. Dan dengan tersebarnya Islam sampai kepada wilayah Romawi pun mereka tidak berani melawan. Ini menandakan bahwasanya sudah dekat penutupan risalah Nabi SAW. Sudah dekat penutupan risalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, dan ini pelajaran yang luar biasa yang diambil dari kejadian perang Tabuk ya. Karena dengan kejadian ini, setelah ini insyaallah kita akan bahas namanya Haji Wada ya, kejadian sebelum meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam dan pesan-pesan mutiara yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam ya. Baik, ini pelajaran-pelajaran insyaAllah. Dan yang terakhir pelajarannya adalah turunnya surah An-Nasr ya. Surah yang mulia ini turun, surah nomor 105 di kasus perang atau setelah perang Tabuk ya.